panggil. Pak, Bu, tidak ada respon. Pak, Bu, anak Bu. Menyat. Tidak ada respon. Jebule budek. Jadi tidak ada respon juga. Kemudian mengaktifkan bantuan. Dengan nyari bantuan, minta tolong. Woi, tolong. Ada korban di sini. Apa? Butuh es teh. Kok? Ya, pokoknya minta tolong itu ada 3 ya. Ada apa? Jadinya apa lo ya? Yang kedua di mana? Ya. Yang ketiga adalah butuh apa? Ya. Ada korban tidak sadar di depan kantor NU. Butuh apa? Butuh bantuan ambulan. Butuh apa? Butuh nanti juga nolong. Oh ya nggak akan ada. Butuh teman hidup aja. Jeron. Ya, panggilkan bantuan. Balik maning. Bu. Cek tadi. Udah bubuk wis mau. Cek tadi. Anak waton ora. Ya. Maksimal 10 detik. Hah? Jenengan sudah bisa tahu ini ada nadi atau enggak? Tidak ada nadi. Langsung lakukan pijatan jantung. Lihat posisinya dulu. Kira-kira di mana? Nah, Demek. ya. The puting. Mulai. Kurang banter. Berapa? Kurang 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4
mengamalkan jalan nafas. Nah ini kalau jalan ya kita bagi satu nafas 1, 2, lanjutkan lagi. Yuk. Kurang banter nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Alhamdulillah, hari kedua pendidikan dan pelatihan driver ambulan Nukarla Sisnu dan LKNU akan kita mulai lagi. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari RSUD, ada Dr. Yuda dan satu lagi saya lupa ini. Kita akan sedikit memaparkan atau mengenalkan kepada super driver yang seringkali membawa pasien dengan kondisi kegawat daruratan. Itu perlu dikenalkan karena tanpa ini super driver misalkan dalam evakuasi membawa pasien harus pakai teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di hari ini tanpa ada tugas apapun ya. Karena kan ambulan nggak ada panggilan apapun, nggak ada tugas apapun. Ada yang dapat panggilan? Jenazah. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bisa merasakan salah satu nikmatnya dunia ya. Walaupun belum seberapa, bisa tidur di kasur yang empuk, dingin, mandi air hangat ya Mas Anam. Untuk hari ini insya Allah akan kita mulai untuk sesi pertama ini. Nanti kedepannya masih ada beberapa sesi lagi. Pokoknya tetap semangat, tetap konsentrasi. Insya Allah jenengan di sini tidak bayar apapun, jadi nggak usah ada pikiran apa-apa. Nanti pulangnya ditagih habis berapa nggak ada. Ya, tenang saja Kang Anam. Ya, sebelum saya mulai akan saya perkenalkan terlebih dahulu siapa pemateri kita. Ya. Untuk materi pada pagi hari ini dengan tema bantuan hidup dasar. Sebagai pemateri kita yaitu
Dr. Yuda Astratama. Kayak nama obat ini ya. AstraZeneca. Oh, AstraZeneca. Tempat tanggal lahir di Surakarta 1 Juni 1989. Seumur saya itu. Wih, Lepas itu sumpah. kan boleh kamu. Bener loh. Ngalang-alang gendut. Alamat rumah Jalan Nusantara. Nusantara gimana? Nusantara. Silakan yang rumahnya dekat Nusantara bisa main, nggak apa-apa. Jabatan di organisasi dokter umum di RSUD Cilacap. Jadi kalau jenengan mau ke RSUD silakan hubungi beliau. Ya cuma hubungi saja nggak apa-apa. Pekerjaan dokter. Nomor telepon silakan dicatat, barangkali jenengan besok main ke RSUD bisa mampir ke ruangannya. 085 647 424 526. Ya. Kalau mau konsultasi online juga silakan, nggak apa-apa. Ya, untuk pendidikannya SD di SD negeri mana ini Pak? Oh, Jogosuran, Solo. Oh, iya. SMP-nya di SMP Negeri 4 Surakarta, SMA-nya di SMA Negeri 3 Surakarta, S1-nya pendidikan dokter di Universitas 11 Surakarta. 11 Maret. Iya, 11 Maret Surakarta. Jadi asli Surakarta, benar-benar di Surakarta, tapi nggak tahu alhamdulillah rezekinya di Cilacap. Ya, luar biasa. Sebenarnya ada AstraZeneca ini kan. Dokter Yuda. Dokter Yuda. Ya. Pengalaman organisasi IDI Cabang Cilacap, tahu IDI? Ya, Ikatan Dokter Indonesia, bukan yang IDI gitu ya. Pengalaman pelatihan ACCS, ATLS dan lain sebagainya. Sudah siap? Dok? Nanti tak itu sama saya nggak apa-apa. Langsung saja kita sambut kepada beliau Dokter Yuda, dipersilakan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Dokter Yuda. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat rekan-rekan semuanya. Sehat. Ingin perkenalkan tadi walaupun sudah diperkenalkan, saya Dr. Yuda. Saya sehari-hari di dinas di RSUD Cilacap di bagian IGD. Jadi sehari-hari ya ketemu gawat darurat di sana. Jadi di sini saya mau sharing aja, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang bantuan hidup dasar. Ini dari Driver ambulan NU. oh driver, okay. Kan seringkali dipanggil ada kasus-kasus ya kecelakaan, terus menjemput dari rumah pasien-pasien yang kritis seperti itu, gitu. Jadi itu ada kalanya mungkin yang dijumpai itu pasien yang gawat darurat, yang butuh istilahnya penanganan awal dulu, gitu. Jadi nggak mesti yang dijumpai kondisinya stabil, terus bisa langsung diangkat ke rumah sakit. Nah, kadang-kadang ada yang perlu di tata laksana awal dulu, stabilkan dulu sebelum dikirim gitu. Jangan sampai kita bawa tapi kondisinya kritis dan nanti malah terjadi sesuatu di jalan yang repot, yang transfer seperti itu. Jadi ini pengenalan saja. Kalau yang sudah pernah pelatihan juga ini refresh saja supaya lebih ini lagi.
Nah, jadi bantuan hidup dasar ini ada yang tahu, bapak-bapak, rekan-rekan semuanya? Apa mas bantuan hidup dasar? Penolongan pertama. Jadi yang dibutuhkan untuk hidup itu paling dasar itu apa? Napas. Setelah napas, Jantung. fungsi jantung. Yaitu bantuan hidup dasar itu kita memberikan bantuan supaya korban ini masih dapat suplai oksigen ke organ-organ vitalnya gitu. Jadi fungsinya bernapas kan kita menghirup oksigen nanti masuk ke darah nanti dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi itu. Itu nanti lagi diusahakan. Tadi sempat keluar. Tadi keluar apa? Ya. Lakukan meminta bantuan orang lain untuk menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya ketika memberikan pertolongan ada minimal kita akan dibantu oleh tenaga kesehatan yang terdekat. Gitu. Ini memeriksa nadi. Sudah bisa memeriksa nadinya sendiri di leher. Jadi di di jakun digeser. Iya. Kerasa? Kalau yang kerasa berarti bahaya ini. Yang nggak kerasa. Mati suri. Kerasa ya? Saya sih kerasa kok nggak kerasa. Yang bahaya yang nggak kerasa. Rasa mesti. Belum pas mungkin Pak titiknya Pak. Ya. Ini kalau untuk awam atau non medis boleh tidak dilakukan karena kadang-kadang jadi rancu. Ini ada apa enggak sampai sejam kemudian baru mikir-mikir ada apa enggak, ya pasiennya sudah bablas. Gitu. Jadi kalau memang ragu-ragu pasiennya juga nggak ada respon, udah skip aja, lewati aja ini, langsung mulai kompresi dada. Itu langsung masuk ke C-nya. Kompresi dada. Tekniknya dibaringkan di alas yang keras sebisa mungkin. Jadi kalau dia nggak sadarnya di sofa, turunkan dulu, baru kita akan lakukan kompresi dada. Lokasinya di mana? Di setengah bawah tulang dada. Jadi diibaratkan tulang dada ini dibagi dua, lah kita di setengah yang bawah. Tengah-tengahnya. Nah, kalau laki-laki tengah-tengahnya, kalau perempuan jangan buat patokan ya. Iya, perempuan nanti nggak pas. Kan bisa di sini juga. Sesuai usia ya. Sesuai usia. Iya. Jadi kita Rabaja di sini kan ada cekungan ya, cekungan nanti sampai sini ulu hati ya kira-kira di garis tengah dan tengahnya itu. Di tengah-tengah situlah kita lakukan kompresi. Tekannya kuat dan cepat, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Nanti kita ajari cara ngitungnya, terus kedalamannya 5 sampai 6 cm. Kalau ini jam terbang di perkiraan. Jadi kalau nanti akan tahu ini terlalu dalam atau kurang dalam. Terus komplit chest recoil, jadi artinya ketika kita tekan, kita harus biarkan mengembang lagi. Gitu. Jadi jangan beban kita ditumpu di dada pasien, gitu, di dada korban. Nanti akan kelihatan gambarnya ketika tidak dibiarkan mengembang. Ini minimalkan interupsi ya, jadi sambil kompresi ini nggak boleh sedikit-sedikit berhenti itu, di minimal sekali ya, supaya menggantikan fungsi jantung yang berhenti tadi.
Nah, ini posisi tangannya. Posisi tangan biasanya yang tangan dominan itu di atas, yang menggenggam ini. Yang tangan yang lemah yang di menempel. Ini kalau ini kiri ya, kiri yang menempel ke dada, yang kanan itu yang melakukan di atasnya menggenggam. Posisi tubuhnya ini harus lurus. Terus ini juga lurus ya, sikunya ya, dilihat ya sikunya. Jadi terus nanti yang digunakan untuk melakukan kompresi itu sendi yang sendi panggung, bukan siku. Kalau siku kan kita gini, ya. Jadi pakainya sendi panggung, nanti akan praktek lebih jelas lagi. Nah ini fungsinya kita biarkan mengembang. Jadi begitu kita pijat, begitu kita lakukan kompresi dari luar, ini darah akan mengalir ke pembuluh-pembuluh darah. Terus kita biarkan mengembang, ini darah akan terisi lagi dari pembuluh darah balik. Tapi kalau ini tetap di posisi seperti ini, darah nggak akan masuk lagi ke sini. Jadi tidak maksimal, tidak optimal gitu. Jadi kalau pompa itu tidak optimal kalau kita biarkan posisi seperti ini terus. Ini yang selanjutnya airway, jalan napas. Ini buka jalan napas dengan cara tilting lift, terus jaw thrust. Ini tengadahkan kepalanya, terus dagunya diangkat. Ini fungsinya apa? Fungsinya ini, bapak-bapak sekalian, fungsinya supaya lidahnya ini terangkat, tidak menutup jalan napas. Ini ya, ini contohnya. Ini kalau tidak ditengadahkan, nih pangkal lidahnya dia akan menyumbat jalan napas yang depan ini. Nah, ketika ditengadahkan akan terangkat pangkal lidahnya, aliran udara bisa masuk. Kan hidungnya terbuka. Jadi iya, ini lewat rongga hidung yang ini. Ya. Terus dilakukan setelah 30 kali kompresi. Jadi kompresi 30, baru setelah itu kita lakukan manuver-manuver ini. Ini jaw thrust. Kalau ini tidak kita tengadahkan, kita hanya angkat aja rahang bawahnya, itu akan membuka jalan napasnya. Nah, ini breathing memberikan bantuan napas, berikan bantuan napas sampai dada mengembang selama 1 detik. Ini bisa mulut ke mulut, mulut ke hidung, mulut ke alat. Nah ini hidung ke hidung nggak bisa. Kalau bisa boleh, tapi nggak bisa. Alat apa langsung mulut ke mulut? Kompresor. Ini disarankan untuk yang korbannya kita tahu aja ya riwayatnya ya, keluarga atau apa atau orang terdekat, tapi harapannya jangan sampai terjadi. Kalau orang lain disarankan jangan. Nah, kita tidak tahu nanti resiko infeksinya kan kita tidak tahu. Nah ini pemberian bantuannya, ini kalau pakai alat ya. Nah ini juga kalau 2 penolong, 1 bisa memberikan bantuan napas seperti ini. Ini skip aja. Nah ini kalau 2 penolong, tiap penolong itu memberikan peranan masing-masing. 1 melakukan kompresi, 1-nya melakukan bantuan napas dan membuka jalan napas. Ini kompresinya, yang kompresi 30, yang 1-nya nanti setelah 30 membuka jalan napas, memberikan bantuan napas. Itu kalau memang memungkinkan dilakukan. Atau di ambulan ada alat yang seperti ini.